Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia. Di khutbah yang lalu telah kita bahas tentang ta'zimus sunnah, pengagungan sunnah dari definisi dan pendalilan dari ayat-ayat dan contoh dari para salafus saleh, bagaimana mereka menghidupkan sunnah dan mengagungkan sunnah meski itu perkara yang bukan wajib. Adapun pada kesempatan di khutbah ini, maka tidak akan terrealisasi dari ta'zimus sunnah, pengagungan sunnah, kecuali dengan dua perkara yang saling bertolak belakang. Apa itu? Ihya'us sunnah wa imatatul bid'ah. Idan la yakum ta'zimus sunnah illa bi amrain. Ihya'us sunnah wa kadzalika tumitul bid'ah. Maka tidak akan pernah berdiri pengagungan sunnah kecuali orang itu menghidupkan sunnah Nabi dan mematikan kebid'ahan yang ada padanya. Maka perkara ini sesuai dengan adillah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Irbad Ibni Sariyah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dua perkara yang saling menunjang dan bertolak belakang itu. Maka disebutkan di dalam hadis dari Irbad Ibni Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka disebutkan di dalam hadis, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa dari kalian wahai sahabatku yang hidup setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian pasti akan melihat ikhtilafat, orang-orang melaksanakan perkara yang bukan dari sunnah. Lalu bagaimana pada saat itu agar ta'zimus sunnah bisa ditegakkan dan agar kaum muslimin mengikuti sunnah? Maka dikatakan alaikum bisunnati, kalian wajib memegang sunnahku. Maka maknanya menghidupkan sunnah, terutama sunnah yang termatikan.
Dan yang kedua, imatatul bidah biqaulin Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka disebutkan di hadis dua perkara agar kalian selamat dari fitnah, yang mana fitnah perpecahan manhaj, perpecahan ummah. Apa itu? Pertama, alaikum bisunnati, kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin salaf kita, yang mana mereka atas landasan ilmu Nabi. Dan yang kedua, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan, innovation dari permasalahan agama, pembaharuan dari permasalahan agama. Awas, jangan melaksanakan kebid'ahan. Inovasi kebid'ahan adalah perkara yang buruk di dalam agama ini dan menyebabkan kesesatan, dan kesesatan di api neraka. Maka hadis Irbad ini takhrijnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebelumnya Abu Daud, dari Ibnu Majah, yang mana sanadnya bertumpu kepada tabi'i yang tiga, dari Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Hujr ibnu Hujr, dan dari Yahya ibnu Abi Muta. Ketiganya meriwayatkan dari Irbad ibni Sariyah, maka ini madarul hadis. Lalu bagaimana kedudukannya? Abu Abdurrahman As-Sulami majhul, Hujr ibnu Hujr majhul. Maka ada dua majhulan. Wa Yahya ibnu Abi Muta siqah, walakin dakarahul ulama lam yasma min al-Irbad ibni Sariyah idan munqati'. Maka tiga jalan ini dhaif. Fa salatu di'af yartaqi hadzal hadis aqallu syai' ila hasan li ghairi. Wa qad sahahahu aw hasanahu al-muhadditsan fi hadzal zaman. Maka telah dihasankan atau disahihkan oleh dua imam muhaddits di zaman now, Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, Syekhuna Muqbil wa Syekh Al-Albani rahimahumallah. Maka hadis ini hadis yang hasan paling sedikit. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Perkara ta'zimus sunnah, pengagungan sunnah-sunnah Nabi. Seorang berkoar-koar, hidupkan sunnah, ta'zimus sunnah, namun dia tidak melaksanakan penghidupan sunnah. Sudah jelas di masjidnya mudah untuk sholat dengan sandal, tidak melaksanakan sunnah. Berkoar-koar ahlus sunnah, berkoar-koar mencintai sunnah, ta'zimus sunnah, namun pengamalannya tidak ada. Dan perkara-perkara kebid'ahan yang hidup maka terus dilaksanakan. Maka tidak pantas seseorang yang berkoar-koar ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah-sunnah yang ada tidak dipraktekkan dan termatikan, dan bid'ah-bid'ah yang ada tidak dijauhi dan dimatikan, malah dikembangkan dan diajarkan. Maka ini bertolak belakang dari permasalahan ta'zimus sunnah. Maka oleh sebab itu telah datang azhar dari Abdullah bin Mas'ud yang sanadnya berbagai jalan, dan dari sanad itu bertumpu sanadnya kepada Qatadah an Abdullah bin Mas'ud. Wa kadzalika Hamad ibnu Zaid an Ibrahim ibnu Yazid an-Nakhai an ibni Mas'ud. Idan kullu hadhihi sanad sahihah. Qala Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maka maknanya, ittabi'u, wahai kaum muslimin, cukuplah bagi kalian untuk mengikuti sunnah saja. Dulu Nabi sunnah
melaksanakan demikian dan demikian, laksanakan. Dulu Nabi melaksanakan demikian dan demikian, laksanakan. Maka hidupkan sunnah-sunnah Nabi meskipun termatikan. Seperti sholat dengan sandal termatikan. Seperti adzan awal termatikan. Seperti 2 rakaat sebelum maghrib termatikan. Dan berapa banyak sunnah yang termatikan. Maka ittabi'u, ikuti sunnah-sunnah Nabi meskipun termatikan. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian berinovasi, jangan kalian mereformasi dari agama ini. Jika itu bukan dari sunnah, jangan dikatakan sunnah. Jika Nabi tidak pernah melaksanakannya, jangan dikatakan itu ibadah, karena semua itu tertolak sesuai hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaih dari Aisyah, dan berkesendirian Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang dia tidak bersumber dari Nabi, bukan dari ibadah, namun direformasi, namun diinovasi, namun dibungkus dengan berbagai kebaikan, ini adalah baik. Ini kebaikannya sangat banyak. Tapi kan ini bid'ah hasanah, ada hasanahnya. Maka meskipun dia dibungkus dengan bid'ah hasanah atau dibungkus dengan nama-nama, tapi kan baik, tapi kan ada kebaikan bagi kaum muslimin, maka yang bid'ah tetap masuk kepada keumuman hadis, seperti hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, wa fi riwayati An-Nasa'i wa kulla dhalalatin finnar. Maka semua yang namanya bid'ah, innovation, adalah perkara yang buruk. Meskipun dieluk-elukkan, meskipun mempunyai kebaikan kata persepsi manusia, maka dia, kata Nabi, adalah dhalalah, kesesatan. Fakullu dhalalatin finnar, muara dari kesesatan di api neraka. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, tidaklah bisa bangun ta'zimus sunnah kecuali menghidupkan sunnah yang termatikan dan mematikan kebid'ahan. Maka oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala telah memberikan peringatan, warning, beware, caution di dalam ayat Al-Quran bagi mereka orang-orang yang menghidupkan kebid'ahan dan tidak mau menghidupkan sunnah Nabi. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka di dalam ayat ini disebutkan, falyahdhar, hati-hati kalian, alladzina, bagi mereka orang-orang, yukhalifuna an amrihi, yang menyelisihi dari sunnah-sunnah Nabi. Maka ada sunnah Nabi, bukannya diagungkan, dihidupkan sunnahnya, tapi malah diselisihi. Falyahdhar, bagi mereka alladzina yukhalifuna an amrih, yang menyelisihi dari perintah Nabi. Apa itu? Ditakutkan antusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Ditakutkan mendapatkan fitnah dan ditakutkan di hari akhirah adzabun alim. Maka orang-orang pelaku dari mukhalafah sunnah, pelaku dari kebid'ahan dan tidak mau mengagungkan sunnah, maka bisa di dalam ayat ini diiqab fi dunya qabla al-akhirah. Antusibahum fitnah, fasarahul ulama, al-fitnah ay fitnatu fi hadhihi dunya, iqab fi hadhihi dunya min Allah au minan nas li ahli al-bidah bisijn bal bil qatl kama kutilu
ahlul bidah fi zamanihim. Jaham ibnu Safwan kutilu wa ghairu haula. Wa kadzalika adabun alim ay fil akhirah bidukhuli ilan nar, kama hadis an Abdullah bin Amr bin al-As wa huwa haditsun sahih sahahahu al-Albani wa Syekhuna Muqbil, sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha fin nari illa wahidah. Maka akan terpecah kaum muslimin menjadi kelompok bid'ah yang banyak. Hanya satu yang selamat. Kulluha finnar, semuanya sesat dengan kebid'ahannya di api neraka. Hanya satu yang selamat. Maka disebutkanlah tadi, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah ay fid dunya aw yusibahum adzabun alim ay finnar bisabab bid'atihim kulluha finnari illa wahidah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka dari ayat yang tadi, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Di sini menjadi penjelasan bagi kita. Barang siapa yang tidak mengagungkan sunnah Nabi, maka bisa jadi diiqab al-uqubah al-ajilah fi hadhihi dunya. Diiqab di dunia ini dengan adab yang perih, dan di hari akhirat atas kebid'ahannya dimasukkan api neraka. Maka beware caution, hati-hati wahai kaum muslimin. Janganlah kalian menyepelekan, Allah bosan menghidupkan sunnah ini, bosan sholat rawatib, bosan adzan awal, bosan melaksanakan sholat dengan sandal, bosan demikian dan demikian. Maka Nabi telah mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, perintah. Dan begitu pun di ayat ini, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri. Awas, kata Allah kepada kaum muslimin, barang siapa yang menyelisihi sunnah dari amrihi, perintah Nabi ku ini, agar diadab di dunia, fitnah, dan adabun alim di hari akhirat. Maka di sini saya akan memberikan contoh-contoh al-uqubah. Sanadkuru lakum al-amsilah al-uqubah al-ajilah lihaula alladhi yastahzi'una bisunnah, lihaula alladhi lam yu'azimuna sunnah. Awas, ingin seperti ini, maka laksanakan. Maka yang pertama dari contoh adalah di sana hadis akhrajahu Imam Ahmad min tariq Ismail wa huwa ibnu Ulayyah an Ayyub as-Sikhtiyani an Ikrimah an Abi Hurairah. Hadis ini di Ashabi Sunan, Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka disebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anisyurbi min fi as-siqa. Nabi melarang seseorang minum langsung dari ceret, langsung dari tempat penyimpanan air. Seperti meminum langsung. Ini tempat minum berjamaah, diminum oleh dia langsung. Maka tidaklah larangan Nabi kecuali ada hikmahnya. Yang jelas ini sunnah. Dan yang kedua, ini adalah menjaga kesehatan. Tidak jorok. Terutama kalian misalkan kalian minum dari air galon, maka jangan ada yang minum langsung dengan galonnya ditotor ataupun diminum dengan air ludahnya, membuat jijik orang-orang setelahnya.
Maka ini larangan, tidak boleh minum langsung dari teko, mulut teko, ataupun dari mulut kendi, ataupun dari mulut galon. Maka dituangkan ke gelas dulu, dituangkan ke cawan baru minum. Tidak boleh seseorang meminum dari air yang dipakai untuk jamaah karena membuat jijik orang yang lain. Dan bahkan jika dia mempunyai penyakit bakteria di mulutnya atau penyakit menular dari air liur, maka di sini akan menular penyakitnya. Maka ini dari sunnah Nabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anisyurbi min fi ay min fammi as-siqa. Dilarang seseorang meminum langsung dari mulut teko, dari mulut kendi, dari mulut air yang diminum secara berjamaah. Hadihi minas sunnah. Faqala Ayyub as-Sikhtiyani, laqad ukhbirtu bihaula al-mukhallifin anis sunnah. Maka aku telah diberi khabar, di sana ada orang-orang yang menolak sunnah ini. Dan di sana orang yang beristihza, mengolok-olok sunnah ini. Halah, nggak boleh minum dari teko. Apa sih? Fasyariba min fisiqa fakharajat hayyah. Maka dia minum dari mulut teko, keluarlah dari teko itu hayyah. Dan makna hayyah adalah ular viper, ular bandotan yang kepalanya segitiga dan pendek dan gemuk. Hadhihi hayyah laisa tawilah walakin samah qasirah wa saminah wa ra'suhu muthallas. Kepalanya segitiga, masyhur dengan nama viper ataupun bandotan, seperti rattlesnake, ataupun kalau di Bogor yang masyhur ular tanah yang kepalanya segitiga, dilakobi dengan ranjau darat. Jika petani lewat dan dia mematuknya, hancur dari pembuluh darahnya, yang nama ilmiahnya Ankistrodon rhodostoma ataupun ular tanah, di Bogor ma'ruf. Dan begitu pun asar ini atau hadis dari Nabi ini melarang seseorang untuk minum langsung dari teko, dan orang ini tidak mempedulikannya. Akhirnya orang ini dipatuk oleh ular yang keluar dari tekonya. Maka awas, hati-hati. Ucapan Allah tadi, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah, hadhihi fitnah fid dunya al-uqubah al-ajilah. Siapa yang ingin melaksanakan menyelisihi sunnah dan malas untuk melaksanakan sunnah, silahkan. Maka permasalahan yang lain, permasalahan yang kedua, hunaka hadis mimma rawa Muslim an Ibnu Umar wa Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ta'kulu ahadukum bishimalihi wa la tashrabu ahadukum bishimalihi fa inna syaitana yashrabu wa ya'kulu bishimalihi fakulu biyaminikum. Maka Nabi melarang seseorang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri karena tasbih dengan syaitan, makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Maka seorang muslim tidak boleh menyamai syaitan. Maka ini hadis fi Muslim. Summa dzukira fi Muslim an Salamah ibn al-Aqwa. Akala rajulun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak tanggung-tanggung dia makan bersama Nabi. Fa'akala biyadihi al-yusra. Faqala Rasulullah lahu, kul biyaminik. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Mada qala hada rajul? Kibr. Orang ini sombong. Tidak mau menghidupkan sunnah. Wala ta'zimus sunnah. Pengagungan kepada sunnah tidak mau. Famada qala Nabi ba'dama aqarra bidzalik, bahwa dia tidak mau. Mada qala la astati'.
Huwa qala lin nabi la astati', aku tidak mampu, walakin Nabi ya'rif mungkin minal khabar al-wahyi bi anna hadha rajul udru minal kibr la yastati', udru minal kibr wa huwa yastati', yarfa yad yumna ila famihi walakin la astati'. Mada qala Rasul lastata'ta, maka kamu tidak akan pernah sanggup lagi mengangkat tangan kamu. Paralyzed. Maka musyallal, yaduhu musyallal ba'da dzalik. Fadukira Salamah ibnul Aqwa falam yastati' an yarfa yadahu ba'da dzalik. Maka orang ini tidak mampu untuk mengangkat kedua tangan, tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya lagi. Sudah, maka dalam keadaan lumpuh. Karena apa? Nabi mengatakan ma mana'aka ilal kibr idan lastata'ta. Tidaklah yang mencegah kamu kecuali kesombongan, maka kamu tidak akan pernah lagi mengangkat tangan kamu. Pingin seperti itu? Silahkan laksanakan. Jangan agungkan sunnah. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Maka kita kenapa mengagungkan sunnah? Apa yang bisa kita laksanakan sunnah, laksanakan. Karena kita takut Allah akan mengiqab kita di dunia sebelum hari akhirah dengan menganggap enteng. Allah sholat pakai sendal. Semua di masjid-masjid tidak ada yang sholat seperti itu. Terus harus setiap kali sholat pakai sandal. Maka kalian meremehkan. Bisa jadi ada sesuatu di hati kalian terkena fitnah, membenci sunnah. Akhirnya di hari akhirah iya dan billah. Dan begitu pun contoh yang ketiga. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Sya'tha min tulab Abi Hurairah. Jalasna ma'a Abi Hurairah fi majlisin fil masjid. Fa'adinal mu'addin. Falaman taha minal adan kharaja rajulun. Fahada rajul kharaja laisa bi ay sabab. Mungkin yurid an yatawadda, la. Laisa bi ay sabab. Al-muhim kharaja walam yusalli walam ya'ud. Mada qala Abu Hurairah, hada rajul faqad asa Abul Qasim. Orang ini dia keluar setelah adzan dan bukan tujuannya untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudu dan kembali ke masjid, bukan. Atau dia kentut maaf, kemudian berwudu dan seterusnya. Maka orang ini keluar dan tidak sholat berjamaah. Maka Abu Hurairah mengatakan, hada rajul faqad asa Abul Qasim. Haditsun sahih fi riwayat Muslim. Arafna min hada la yajuz liman jalasa fil masjid. Tidak boleh bagi orang yang duduk di masjid mendengar adzan kemudian keluar tanpa sebab, kemudian tidak kembali. Maka awas, hati-hati setelah kita melaksanakan sholat maghrib, kemudian kalian pada keluar, kemudian masbuk, kemudian sholat di isya terakhir, dan leha-leha di luar misalnya, dari masjid ke sakan. Maka awas, tidak ada yang keluar setelah adzan kecuali dia kembali karena hajat. Dan diriwayatkan kasus perkara ini dari Uqubah minallah al-ajilah. Akhrajahu Abdur Razzaq an Sufyan ibnu Uyainah an Abdurrahman ibni Harmalah an Sa'id ibnul Musayyib. Undur as-sanad kullu rijalhum Imam Abdur Razzaq ibnu Uyainah illa Abdurrahman ibni Harmalah fahuwa saduq hasanul hadis. An Sa'id ibnul Musayyib, zara ashabu Sa'id ibnul Musayyib yuwaddi'uhu lil hajj wal umrah. Maka datang rombongan dari teman-teman Sa'id ibnul Musayyib, dari tetangganya dan seterusnya, mau melaksanakan haji ataupun umrah dari Madinah ke Mekah. Maka falamma zarahu adzanal muadzin. Maka
hada rajul yurid an yakhruja. Faqala Sa'id ibn al-Musayyib, lan nabraha hatta tusalliya ma'ana. Lan nabraha ay ijlis huna hatta tusalli ma'ana, la takhruj al-an. Al-an yu'addin, intah min al-adan, ma filan udur ila shalah ma'ana. Summa balaghal hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kharaja ba'da nida wa lam ya'ud fa huwa munafiq. Maka barang siapa yang keluar waktu adzan tanpa udur, kemudian tidak balik lagi salat berjamaah, dia munafik. Seperti zaman itu para munafikin di zaman Nabi banyak. Maka mereka duduk di masjid agar terlihat wajah-wajah mereka oleh para sahabat. Oh, ini ada di masjid. Pas adzan, apalagi isya dan seterusnya, kabur. Karena gelap, tidak terlihat. Maka orang-orang munafik malas untuk melaksanakan salat. Maka kata Nabi, barang siapa yang keluar setelah adzan, munafik. Disampaikan oleh Sa'id ibn Musayyib, lan nabraha aw lan tabraha hatta tusalli ma'ana. Jangan keluar, mamnu khurud. Mada qala hadu rajul walakin mustajilun walakin sahibana fil harrah walakin wa walakin. Tetapi saudaraku menunggu di sana, tetapi keluargaku menunggu di luar sana, maka dia keluar. Falam yazal ala dalik illa ba'da salah. Ukhbira Sa'id ibn al-Musayyib bi anna sahibahu saqatat min ba'irihi fankasarat fakhduhu. Maka dia jatuh dari tunggangannya dan terbelah dari pahanya. Pahanya patah, jatuh dari untaknya. Maka lihat al-uqubah. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. La ahad yaqul ya akhi sunnah solufini al sunnah adan awal sunnah lisnut ibn nafsana salatul lail ya Allah kumi salatul lail kumi ha sunnah faqat laisa al amr kama hada. Aina ta'dimu sunnah, aina ihya'u sunnah, mana menghidupkan sunnah? Apa fungsi kalian belajar di sini? Menuntut ilmu saja, menghafal hadis-hadis tanpa diamalkan, menghafal Al-Quran ini. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Walakin walam ya'mal bisyai. La lazim ta'dhimu sunnah. Wal mithal al-akhir al-uqubah al-ajilah li haulal mustahzi'in anis sunnah. Sabata fi sahihain an Abi Hurairah, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu ilal ina fa inna ahadakum la yadri aina batat yadah. Maka di zaman dulu Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, jika kalian terbangun, maknanya dari tidur malam yang panjang, maka kalian bangun untuk sholat berwudu. Janganlah kalian masukkan tangan kalian kepada ina. Dan perlu diketahui, jangan ada yang mengeles, bahwa di zaman Nabi air sangat susah. Maka air itu disimpan di baskom, ini untuk wudu nanti pagi. Sedikit dan sangat susah. Tidak seperti sekarang kita dapat air dari hujan dan dari sumur-sumur bor yang mudah. Maka air-air di zaman dulu sangat susah sehingga disimpan di baskom, disimpan di ina untuk wudu besok pagi. Maka seseorang bangun dari tidurnya, jangan langsung menyentuh air untuk wudu ataupun untuk cebok langsung dengan tangannya. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadah. Karena kalian tidak mengetahui tangannya jalan-jalan kemana. Ada jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke bawah. Kotor semuanya. Dan berapa dari kalian mungkin tidur disakan tangannya kemana? Maka kalian bangun, langsung dicelupkan ke baskom,
maka membuat kotor. Lihat bagaimana di dalam Islam mengajarkan kebersihan, kesehatan. Seperti tadi minum dari teko langsung membuat jijik orang lain. Dan di sini pun habis garuk-garuk tidur dan tangannya bermalam di bawah, kemudian langsung cebok mengambil air ataupun wudu atau cuci muka, mengambil air dari baskom, dari bak mandi, maka dilarang. Maka ini hadis muttafaqun alaih. Ada hadis muttafaqun alaih. Fa dzakarahu an-Nawawi fi kitabih Bustanil Arifin. Qassatan an Muhammad ibnul Fadl. Qala Muhammad ibnul Fadl, ba'da ahlil bidah yastahzi'una bihadal hadis. Maka sebagian dari kelompok ahlul bid'ah yang membenci sunnah, tidak mau melaksanakan sunnah, tidak mau ta'zimu sunnah, mereka mengolok-olok hadis ini, mengatakan ana a'rifu aina yaddi fa ana sa'aj'alu yaddi mu'allaqan fi sarir au diikat di sarir pakai pengikat. Nah, tanganku nggak akan kemana-mana, nggak akan lari ke kanan, ke kiri, atau lari ke rumah tetangga, atau lari ke pasar. Maka tanganku aku ikat di ranjang. Jadi tahu. Maka ana adri aina batat yadi au yadayya. Faidan khalas ma yahtaj ila mamnu al-ingimas ila sahan wa ila bak mandi wa ila akhir. Enggak butuh aku untuk tidak boleh mencelupkan kepada baskom air atau bak mandi karena aku mengikat tanganku. Ana alaqtu yadi bil habl ana a'rif aina yadayya. Famada Muhammad ibnul Fadl qala kama naqalahu an-Nawawi fi Bustanil Arifin wa hum fil Iraq, ashabu Iraq. Falamma asbaha, di saat pagi hari, ijtama'un nasu fi baitihi, semua orang berkumpul di rumahnya. Mada hada rajul mata wa huwa naimun wa yaduhu dakhala fi duburihi ila dhira', sampai kepada sikutnya, masuk ke duburnya. Terbayang bagaimana dia tidur, bagaikan terenggiling. Itulah iqab minallah lihaula al-mustahzi'un bisunnatin nabi. Maka ini contoh 4 perkara. Dan di sana masih banyak contoh yang lain yang kita tinggalkan. Maka dari 4 perkara ini menjadi pendalilan bagi kita. La tastahzi'u bisunnati rasul wa ta'zimu sunnah khasatan antum ya ayyuhat tulaibil ilm. Maka para penuntut ilmu menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Mana tatbik? Hadihi minas sunnah, ahyi sunnah. Hadihi minal bid'ah, amitul bid'ah. Al-an waktu doa, as'alullah al-karim Rabbal arshil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha wa yursida wulata umurina. Maka kita meminta kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dari fitnah KKB dan OPM dan hancurkan mereka, dan juga dari fitnah-fitnah yang kecil, dari perselisihan di antara kaum muslimin. Dan juga wahai Allah, bimbinglah Presiden kami Pak Prabowo beserta kementerian staf Kementerian Merah Putih, agar mereka semuanya dalam keadaan hidayah-Mu, mereka semuanya dalam ketaatan kepada-Mu, sehingga mereka memimpin negeri ini dengan petunjuk-Mu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, Engkau telah mengetahui ya Allah bahwa ma'had ini dibangun di atas free of charge, dalam keadaan gratisan. Maka oleh sebab itu ma'had ini masih terus berjalan, alhamdulillah. Di belakang layar kita ada yang menginfakkan untuk listrik masjid, untuk pengkajian, untuk air conditioner, ataupun untuk gas, beras, dan sumber makanan bagi pengajar dan bagi para santri.
Maka kami memohon kepadamu ya Allah bagi mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dan mengajar di masjid ini dengan ikhlas tanpa tanda jasa, maka begitupun para pengurus yang mengeluarkan keringat untuk pembangunan masjid, nisa dan juga musola Id dan yang lainnya. Maka kita mendoakan mereka orang-orang yang membantu dari dakwah ini. Pertama, Allahumma gfir lahum, ampunilah dosa-dosa mereka. Wabdilhum bima anfaqu bi amwalin katsirah, maka berikanlah kepada mereka harta-harta dari gantinya dari apa yang mereka sedekahkan. Dan yang ketiga, berikanlah kepada mereka mizan hasanat yang sangat berat dari peluh yang mereka keluarkan di saat gotong royong, dan dari amalan-amalan yang baik, dari pengajaran secara ikhlas, dan juga dari uang-uang yang mereka infakkan. Dan yang keempat, berikanlah kepada mereka umur yang panjang, yang mana mereka bisa terus melaksanakan amal-amal soleh, zad liyaumil ma'ad. Dan yang terakhir, wahai Allah, masukkanlah kita semua ke surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Stau tarasu sausufufakum. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkirin nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslun naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah
wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha lagiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum.